Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ustazah semua selalu sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita harus tetap semangat ya untuk belajarnya. Jadi kita harus tetap semangat pagi. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalian silahkan siapkan buku pena 3D serta pensil dan penghapusnya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita masih belajar tentang teknologi ya. Nah, di sini kita masuk pada tema 7 tentang perkembangan teknologi. Di subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang pada pembelajaran yang ketiga dan keempat. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita dapat menjelaskan dan menuliskan informasi yang diperoleh dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Yang kedua, kita dapat menentukan dan mempresentasikan kalimat utama setiap paragraf pada teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan dan menuliskan keberagaman teman-teman di sekolah. Yang keempat, kita dapat memeragakan gerakan membatik dengan gerakan lemah. Dan yang terakhir, kita dapat mengidentifikasi dan menentukan bangun datar yang simetris dan tidak simetris. Nah, kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu di sini di layar kalian sudah muncul kain seperti kain rajut ya. Ini adalah berbahan serat alami. Sedangkan di gambar yang kedua muncul, ini yang sering kita gunakan pada pakaian kita, yaitu bahan pakaian dengan serat buatan. Apa bedanya? Nah, di sini selain bahan pakaian dari serat alami, ada juga bahan pakaian dari serat buatan. Pembuatan bahan pakaian dari serat buatan memerlukan proses dengan tahapan-tahapan. Bahan dengan serat buatan adalah bahan dengan penyusunan dibuat oleh manusia. Sifat-sifat umum dari bahan serat buatan adalah yaitu kuat dan tahan gesekan. Serat buatan manusia diantaranya adalah rayon dan polyester sintetis atau nilon. Proses pembuatan kain tersebut dilakukan di pabrik-pabrik dengan menggunakan mesin dan peralatan tertentu. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sandang, produksi sandang pun semakin meningkat. Dengan ditemukannya teknologi di bidang sandang tersebut. Jadi produksi pakaian dari bahan buatan ini semakin banyak diproduksi oleh pabrik-pabrik tertentu ya. Kemudian dari bahan kain tadi yang dari pabrik-pabrik itu bisa dibuat seperti ini, seperti gambar yang sudah muncul di layar kalian, yaitu ada festival budaya yang menggunakan pakaian adat. Nah, di sini bahan-bahan tadi bisa dijahitkan menjadi baju atau menjadi celana seperti di gambar ini. Nah, di sini saat festival budaya banyak orang menggunakan pakaian tradisional khas sukunya. Ada yang memakai baju kesultanan, kemeja putih dengan kain batik, kebaya, baju bodo dengan sarung bugis, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia terdapat keberagaman kain tradisional. Ada kain batik, kain songket, kain ulos, dan sebagainya. Kain tradisional memiliki motif khas dengan pembuatan yang berbeda. Nah, anak-anak, jadi di gambar yang ada muncul di layar kalian ini, kain batiknya itu memiliki motif yang berbeda-beda. Inilah yang membedakan khasnya dari suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, dari keberagaman budaya tadi, kita bisa menggunakan pakaian tadi dalam membuat sebuah tarian seperti gambar yang sudah muncul di layar kalian. Ini ada teman-teman kita lagi melakukan gerakan lemah pada saat membatik ya.
Nah, di sini gerakan dalam tari dibedakan dalam gerakan kuat dan gerakan lemah. Nah, gerakan kuat dan gerakan lemah kemarin sudah dijelaskan pada pembelajaran yang pertama. Nah, di pembelajaran 3 dan 4 ini kita akan mempelajari gerakan lemah, yaitu gerakan lemah adalah gerakan yang lembut. Tempo musik pengiring gerakan lemah biasanya pelan. Gerakan lemah juga dapat kamu jumpai dalam kegiatan membatik. Nah, jadi saat kita membatik biasanya gerakannya itu gerakan pelan seperti gambar teman kita yang sudah muncul di layar kalian ini, ya. Nah, pada saat kita sudah belajar membatik, nah kita akan memperhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini bidang-bidang ini juga bisa kalian gambar dengan batik. Nah, tapi kita akan mempelajari bidangnya dulu karena ini adalah bangun datar. Jadi di layar kalian sudah muncul 2 gambar bangun datar. Yang pertama ini ada persegi, yang kedua ini ada segitiga sembarang. Nah, di sini kita akan belajar mengetahui yang mana sumbu simetri dan yang mana tidak memiliki sumbu simetri. Seperti contohnya yang sudah muncul di layar kalian, persegi panjang memiliki 2 sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah yang ini, garis putus-putus di tengah ini 1, kemudian di tengah yang sebelahnya lagi ini 2. Jadi persegi panjang memiliki 2 sumbu simetri. Sedangkan segitiga sembarang ini tidak memiliki sumbu simetri. Nah, jika sebuah bangun datar memiliki sumbu simetri, maka bangun datar tersebut dikatakan bangun yang simetris, ya. Nah, persegi panjang merupakan bangun simetris, sedangkan segitiga sembarang merupakan bangun yang tidak simetris. Nah, ini adalah contoh bangun datar yang simetris, yaitu di sini contoh bangun datar simetris ada belah ketupat, kemudian ada lingkaran, dan ada trapesium. Sedangkan di bangun datar yang tidak simetris yang bagian bawah ini ada jajar genjang, kemudian ada segitiga, dan gambar yang paling terakhir ini ada trapesium. Jadi inilah bangun datar yang simetris dan bangun datar yang tidak simetris, ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kalian dan kalian bisa memahaminya. Ustazah akhiri, terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.